Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir di FKIP di aula FKIP ini sama-sama untuk pembukaan pendidikan profesi guru UTG tahun 2015 ini. Yang kami hormati Bapak Dekan, Ketua Panitia, adik-adik, mahasiswa UTG. Negara melakukan perubahan pasti negara ini sebuah hasil nyata terhadap bangsa ini. Kalau baca hasil PISA, sains dan matematik ya, Indonesia tuh masih berada di bawah. Di ASEAN ini, di Vietnam aja kalah dengan Vietnam yang negara perang kalah. Masa Indonesia yang begitu hebatnya, penduduknya, sumber daya manusia diakui, apalagi Aceh yang diakui oleh dunia. Kalau diperiksa IQ rata-rata orang Aceh tinggi ya, secara nasional, secara dunia juga. Tetapi kenapa bangsa Indonesia ini apa yang salah? Kenapa orang-orang yang ber-IQ tinggi harusnya menjadi emosional juga, agama, intak, ketahuan. Tadi mudah-mudahan jadi orang takim. Kenapa bangsa kita ini menjadi bangsa yang ada di bawah? Nah, negara ini menjadi guru-guru yang profesional, dosen-dosen yang profesional. Ingin negara kita unggul dalam kompetisi, gurunya yang profesional seperti apa? Ngajar. Lihat pemain bola. Hari ini main di AC Milan, tahun depan dia main di MU, tahun depan lagi mungkin dia main di tempat lain, tapi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Ubah dari Prodi Bahasa Indonesia penempatan SM3T di Kabupaten Lembata. Cuma ingin memperkuat lagi pertanyaan dari saudara Zulikram. Bahwasanya salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi keahlian, yaitu merujuk kepada kompetensi K13 ataupun kurikulum K13 yang akan kita pelajari ke depan. Di sini yang menjadi pertanyaan, kalau sewaktu-waktu K13 ini dirubah, apa yang harus kami pertanggungjawabkan selama setahun ataupun satu semester yang kami pelajari sebagai kompetensi keahlian kami begitu. Sehingga kami menghabiskan waktu kami selama setahun untuk mempelajari K13 itu, sedangkan K13 itu belum tentu akan permanen begitu. Begitu saja pertanyaannya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kurikulumnya itu walaupun nanti K13, KTSP cara mengajarnya kan sama. Ya, cuma barangkali ada sedikit cara pendekatannya yang berbeda. Ya, kalau yang ini pendekatannya kan pendekatan saintifik, ya scientific learning, ya kan? Kalau KTSP mungkin bukan pendekatan itu, tapi pada intinya juga sama. Kalau dia ini nanti ke arahnya ke hot tadi, pasti sama juga itu. Cuma nanti langkah-langkahnya saja berbeda, ya kan? Oleh karena itu, kalau untuk yang ini barangkali untuk seperti yang disampaikan oleh Zulkifli tadi bahwa apakah nanti ada yang itu kan kita besok mau ketemu lagi dengan guru ya, kita tanyakan nanti itu apakah di sekolahnya itu semua sudah menerapkan K13 atau masih ada yang KTSP. Nah, KTSP mana? Itu kan dipetakan nanti ya. Nah, tadi itu terkait dengan itu apakah ada sia-sia? Saya tidak sia-sia ya, walaupun nanti ini diapakan dengan K13, tapi waktu Anda mengajarkan nanti bukan K13, kan bukan mempelajari K13 kita di sini. Kita membuat perangkat dengan pendekatan K13. Pendekatan lain juga saya rasa mirip dengan apa? Dengan K13 itu, ya kan? Nah, cuma nanti bedanya di mana? Bedanya mungkin penekanannya ini lebih ke penekanan pada sikap, ya. Nah, sikap itu. Jadi sikapnya itu kan kalau di K13 ini itu ketika orang bertindak itu sikapnya yang didahulukan. Jadi sikap itu melingkari semua kemampuan kognitif dan psikomotor, ya kan? Jadi ketika orang bertindak itu sikapnya yang depan. Jadi kalau pandai dia, ya
terampil dia, tapi kalau dia tidak memiliki sikap yang baik, itu kan tidak berarti juga. Oleh karena itu nanti di dalam pendekatan itu yang scientific learning itu yang diapakan dengan ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ya kompetensi intinya itu kan meliputi kompetensi, ada kompetensi apa namanya kelas 1. Nah, ini belum baca nih ya. KI 1-nya, kompetensi inti 1 terkait dengan spiritual. Ya, KI 2 terkait dengan sosial. Ya kan, kepribadian juga sosial dengan sama apa? KI 3 terkait dengan kompetensi pengetahuannya, ya, profesionalnya. KI 4-nya dengan keterampilan. Ya kan? Ya kan sama saja itu. Di apa juga sebenarnya itu juga kalau di KTSP kan ada juga dulu yang karakter yang mau dicapai apa gitu kan. Ya, sama. Tapi kalau ini dia didahului dengan pemahaman dengan karakter, ya, dengan apa? KI-nya itu ya, kompetensi intinya itu inti yang 1, 2, 3, 4. Tapi tetap dimulainya itu dari K3. Membuatnya itu K3-nya dulu. Jadi mulainya dari KD-nya itu. KD-nya itu KD apa? KD ya KD kayak yang KD KI3-nya. Tentang apa? Itu nanti bagaimana mengajarkan itu dengan pendekatannya tadi itu, pendekatan apa namanya? Yang untuk moralnya itu ya, karakter tadi. Nah, jadi walaupun nanti misalnya diajarkan nanti dengan K13 ya, tapi kan bukan kita yang penting bukan mempelajari K13 ini, tapi membuat perangkat pembelajaran ya yang dimodifikasi, yang dibuat dengan pendekatan K13 ya. Nah, itu. Jadi bukan menggunakan K13. Jadi tidak ada yang sia-sia. Walaupun nanti waktu di sekolahnya itu Anda mengajar KTSP misalnya, nanti sudah jadi guru mengajar belum K13 ya, masih KTSP misalnya. Ya, karena ini misalnya katakanlah ekstrimnya dihilangkan, misalnya itu kan tidak juga menghilangkan profesi Anda sebagai guru, karena Anda bukan guru profesional K13. Ya, guru profesional. Ya, K13 itu saja kurikulumnya, ya, pendekatannya dalam pengemasan dan apa pembelajarannya itu dengan pendekatan itu. Ya, pendekatan scientific learning gitu kan. Semuanya yang KTSP juga sebenarnya KTSP itu juga ada dulu kan? Itu apa? Elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi, ya kan? Jadi itu pakai itu. Ini kalau ini nggak pakai dia, ya? Baru ya. Nah, pakai apa dia? Pakai pendekatan yang 5M tadi, ya kan? Nah, itu, ya kan? Mulai dari mengamati, menanya, lagi. Menganalisis ya, mencoba menganalisis dan mengkonfirmasi, ya kan? Karena sama juga itu. Kalau kita agak kena itu juga isinya, ya kan? Nah, jadi tidak ada sia-sia, walaupun dia KTSB, walaupun apa, ya karena kita bukan menjadi guru profesional K13, tapi guru profesional, ya. Ya itu tadi yang 4 tadi itu, 4 kompetensi yang harus kita kuasai. Bagi guru-guru yang belum sanggup menjalankan K13 dengan maksimal, diberi kelonggaran, diberi izin untuk menjalankan KTSP. Tetapi kelonggaran itu akan diperketat pada tahun 2019. Nah, ini yang diperketat. Jadi ke depan ini jangan diragukan akan dihilangkan, tidak akan, bahkan diperketat pada tahun 2019. Selama Anda menjadi peserta PPG 6 bulan ini, keluar dari itu Anda sudah bisa membuat paket untuk kelas 1, 2, 3, SMP dan SMA. Kalau Anda serius, kalau Anda yang bisa menghasilkan itu, saya berani menerbitkan dengan penerbit saya punya pribadi. Saya punya penerbit. Ya. Berikutnya, ini masih di bawah workshop 1, jadi Anda diterangkan tentang penjelasan teknis workshop, berapa hari boleh Anda bolos, dan seterusnya, ada pre-test, barulah workshop itu sendiri. Workshop itu apa yang dijelaskan? Workshop itu dengan bimbingan DP. DP ini dosen pembimbing, ada dosen pengampu bidang studi. Diharapkan dosen itu 2 orang.
ada satu dosennya yang pengampu bidang perangkat pembelajaran, teknis kependidikan dan keguruan, satu lagi pengampu bidang studi, bidang keilmuan. Dan ada guru pamong sekolah mitra yang kita khusus undang di sini. Mereka sudah pernah ikut bersama kita berworkshop cara PPG ini, dan ke sekolah-sekolah mereka lah nanti Anda akan ditempatkan. Sarjana mendidik, ya, daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Mengapa ini diciptakan? Satu diantaranya, sekarang rasa kesatuan pemuda-pemuda Indonesia itu sudah hampir luntur. Di hatinya itu seperti tidak ada Garuda lagi. Ya, orang Aceh dia berpikir Aceh saja, orang Batak berpikir Batak saja, orang Jawa berpikir Jawa saja. Kalau ini terjadi, Indonesia akan kolap. Ya. Negara ini tidak akan kuat kalau kita semua berpikir dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu dilahirkan SM3T ini. Saya merasakan bagaimana, tadi kata Pak Rahman, P2 adalah Bapak baru sekali pergi. Memang di samping kesibukan dan lain-lain, saya sudah sampai ke Landak kemarin. Bagi saya ini anak-anak ini luar biasa. Anda sudah luar biasa, saya kira, terpanggil hatinya. Ya, dalam bahasa falsafah itu mungkin sense of belonging-nya. Anda ini hatinya sudah tersentuh. Di samping menata masa depan. Hari ini satu-satunya untuk menjadi, kemarin kita sudah keluarkan 208 orang yang lulus PPG SMT dan mereka sudah dapat sertifikat pendidik. Ya, yang lulus sudah kita kasihkan kemarin, kecuali yang belum lulus. Kalau ini 6 orang kemarin lulus PNS, langsung diangkat, dia sudah dapat gaji 6 sampai 6,5 juta. Ada teman Anda kemarin 6 orang sudah lulus PNS dan dia selesai juga PPG, rahmat betul. Tetapi yang lain juga akan menyusul dan Anda akan mencapai itu juga. Lalu yang kedua, anak sekalian, mengapa kita dikirim keluar Aceh? Tadi Ai ya namanya ya. Ai cerita sampai hidup di tempat non Muslim. Kualitas orang ditentukan di sini. Paling tidak Anda sudah berhasil menampilkan diri selamat gitu ya, dunia dan akhirat. Apa waktu mengantar ke Landak, saya katakan kepada Pak Bupati sana, Pak Bupati, saya bawa anak saya 41 orang dari Aceh, meninggalkan kekasihnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan dosennya, meninggalkan segalanya untuk mendidik anak-anak Bapak di Landak ini. Maka saya minta Bapak bisa menjamin mereka paling tidak dunia, dan kepada Allah kita serahkan dia selamat dunia dan akhirat. Kita tunggulah, mudah-mudahan September akan datang, anak-anak kita 82 orang itu, 41 di Anambas, 41 di Landak, bisa kembali seperti yang Anda alami sekarang, bisa kembali lagi ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikutnya anak-anakku sekalian, nanti masuk PPG, saya akan jelaskan di sini ya. Tapi pertama ingin saya letakkan fondasi dulu. Kalau seorang dokter, dia bangga dengan profesi gurunya, maka Bapak berharap Anda bangga juga dengan profesi guru ini. Hari ini kita sudah setara dengan dokter. Tadi yang saya katakan anak Bapak tadi itu, dia dengan baju berdarah bisa makan di rumah, bangga betul ya, menggunakan baju dokter mudanya itu. Bapak ingin Anda juga bangga dengan baju PPG itu bisa dipakai. Ya. Karena hari ini tidak ada kebanggaan yang lebih besar dari PPG, dan tidak ada pegawai negeri yang paling tinggi gajinya selain guru. Di Indonesia ini ada 242 LPTK yang melahirkan guru di Indonesia. Di Aceh kita ada 41 orang. Ya. Dari 427 itu, ya, 427 hanya 14 yang dipercaya menyelenggarakan PPG SM3T itu. Dan 14 itu anak-anakku kita ada di dalamnya. Ini Universitas Syahwal. Jadi Bapak minta tolong jaga kepercayaan pemerintah ini. Aceh dipercaya hari ini untuk menyelenggarakan ini. Tapi Bapak masih ragu juga nih. Tahun pertama kita 326 lulus, tahun kedua angkatan ini 126, tahun 2015 hanya 82. Saya tidak sanggup bayangkan tahun 2016 berapa yang lulus. Ini gejalanya. Mengapa turun? Bisa jadi kualitas kita memang tidak sanggup untuk ujian itu, melampaui ujian nasional itu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Anda yang sudah berhasil ini manfaatkan waktu. Kalau orang biologi, yang Bapak udah tahu itu. Kalau menjadi orang hebat itu, tolong fokus prestasi Anda di bawah umur 40 tahun ini. Kalau umur 40 tahun Anda belum menjadi apa-apa, nyana harapan yang ada ya. Maka raihlah prestasi setinggi-tingginya. Cita-cita Anda itu di bawah umur 40 tahun. Secara biologi Bapak bisa jelaskan.
hati, jantung, paru-paru, ginjal itu semua mengalami penurunan. Semakin tua, semakin buruk. Sama dengan mobil. Semakin lama Anda pakai, semakin tidak akan berdaya ya. Hari ini Anda masuk PPG, selamat datang, welcome ya. Kembali ke kampus Anda, bagi yang usia, bagi yang tidak usia, selamat datang. Ini rumah kita semua, tolong jaga ini di asrama, tolong berbaik-baik ya. Ada penjaga asrama di kampus, ada jaga. Pokoknya mari kita memanfaatkan waktu setahun ini untuk memperkaya diri Anda dalam semua dimensi ya. Mengapa di asrama itu harus makannya bersama? Pemerintah boleh kasih uang ada, tapi tidak begitu. Diharapkan bagaimana toleransi itu tumbuh. Duduk bersama, makan, apalagi sudah SM3T, makan tidak enak sebaik sudah bersama. Bagi orang yang dilahirkan jadi guru tinggal membina saja. Tetapi bagi orang yang tidak terpanggil jadi guru, ya, saya kira mulai sekarang besok mulai baca kode etik guru dulu. Mulai dari browsing ke internet cari kode etik dulu. Supaya diasah hati ini anak-anakku sekalian. Supaya dihargai guru-guru industri. Kalau Anda mau dihargai, tadi Pak Rektor bilang jelas. Kalau Anda mau dihargai, gampang sekali. Hargai orang lain. Yang etika ada 2 kunci berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 nanti dari Undang-Undang ini tahun 74. Di sana ada ditulis tentang kode etik PNS pegawai negeri sipil. Kami harus taat ke situ. Kalau bertentangan dengan itu kami boleh diadili oleh Dewan Kode Etik PNS. Di samping itu ada disebut di sana ada Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru ini memang pada awalnya dibuat oleh PGRI. PGRI itu salah satu organisasi guru yang terbesar di Indonesia. Di mana beda antara etika tadi dengan moral? Hanya di sini barangkali. Kalau moral dia lebih kepada penghukuman benar salah. Itu penting, moral itu penting pada penghukuman benar salah. Tapi lebih penting lagi etik. Etik lebih halus, lebih mengayomi, lebih meskipun kadang-kadang etik itu sama dengan moral. Moral mungkin masih sebatas nilai, tapi pada etika itu lebih pada implementasinya yang dituntut. Sehingga hukum sepertinya lebih ke sini. Kalau ada peserta PPG yang terlambat masuk, dihukum. Apa misalnya? Besok harus buat essay 2 lembar. Pertanyaannya, apakah benar hukuman seperti itu? Kalau sudah digariskan di dalam SOP-nya, aturannya menjadi benar. Berarti dia bermoral mau menjalankan. Tapi etiknya, apa itu merupakan hak dia untuk menjalankan itu, kewajiban dia untuk menjalankannya itu. Apa menjadi kewajiban untuk pemerintah, si pemerintah? Apa menjadi kewenangan dia dan seterusnya? Itu berbicara di etika. Tapi selama kita anggap saya itu sama, bahwa kedua medan ini kita tidak penting memperhalus karena bukan ahli kita di situ. Yang pada akhirnya itu penghargaan ya sama kepekaan. Saya lebih suka main di sini. Kekeliruan, saya tidak suka sebenarnya dengan istilah kesalahan. Mistik kesalahannya, orang masih Inggris bilang mistik ya. Kalau keliru, error. Jadi kita di tataran error jalan. Kalau kesalahan sudah vonis sebenarnya. Tapi kalau keliru masih bisa diperbaiki. Saya ingin mengganti kata-kata ini dengan kekeliruan yang sering dilakukan oleh guru. Dan mungkin juga berlaku pada dosen, karena guru satu golongan dengan dosen. Guru dan dosen itu sama. Sehingga Undang-Undang Republik di bawah Undang-Undang Sisdiknas ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Berarti guru dengan dosen sama. Jadi saya dengan Anda sama sebenarnya. Cuma saya sudah profesional karena sudah dapat serdos, Anda belum. Akhir tahun nanti Anda selesai. Sergu. Meskipun belum dibayar karena belum dibayar. Apa yang sering keliru dilakukan oleh guru? Sering melakukan mengambil jalan pintas. Ini Anda hindari. Jalan pintas dalam berbagai aspek. Terutama yang ikut dengan pembelajaran. Jalan pintas salah satunya apa? Ini menjelang UN. Jalan pintasnya membantu anak-anak.
ketika UN nanti bersepakat guru-guru itu sengaja betul bukan? Rapat, bagaimana cara membantu anak-anak. Saya guru SMP 1 nanti ditempatkan SMP 2. Kalau sepakatlah SMP 1 dan SMP 2 yang deketan anak-anak di sana dijaga, diawasi dan seterusnya. Padahal mereka sudah mendidik anak-anak selama 3 tahun. Begitu pada akhirnya mereka mendidik mereka dengan ketidakjujuran. Pertanggungjawaban tadi tidak ada. Pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban keilmuan, pertanggungjawaban profesi dirusak oleh mengambil jalan pintas biar anak kami lulus semuanya misalnya, tidak peduli apa itu benar atau salah. Itu baru salah satu contoh. Dalam aspek yang lain apa yang jalan pintas yang dilakukan guru? Ini yang paling berat, menghardi misalnya. Begitu ada seorang anak, terutama anak-anak yang hiperaktif, ya kan, itu sering bandel di kelas. Dan itu terutama terlihat di tingkat SMP. Kalau SMA udah berkurang ya. Tingkat SMP anak hiperaktif itu bandel. Dan biasanya anak hiperaktif ini pintar, IQ-nya tinggi. Dan dia biasanya ketika guru mengajar dia tak peduli, asyik sendiri. Saya pernah mengajar di kelas Cina. Kalau di kelas Cina ribut satu kelas. Mereka ngomong terus sesama. Berbuat terus enak. Kita mengajar ya, tapi kita tanya mereka ngerti. Ini juga di kelas-kelas kita ada tertentu. Rata-rata anak kita tidak hiperaktif. Tapi kalau ada satu saja yang hiperaktif, dia tidak peduli guru mengajar. Dia datang duduk, asyik buka buku, tulis, guru mengajar aja terus. Tapi nanti di kelas itu lebih pintar dia dari yang lain. Entah bagaimana cara dia menangkap pelajaran dalam keadaan fisiknya, gesturnya bergerak, tidak pernah dia. Itu efektif. Dan IQ-nya di atas 120, 130. Ketika yang terjadi begini, guru yang tidak mengerti ilmu jiwa, apalagi ilmu jiwa perkembangan, terus mempunyai membentak, duduk, dengar apa yang aku katakan. Kenapa kamu tidak dengar? Dia duduk di belakang, pindah ke depan dan seterusnya. Ketika disuruh pindah pun dia tidak open, pindah dulu. Dia seperti tidak bersabar. Tapi kita yang menonton dia, melihat dia, kok dia tidak open ya sama saya. Mengambil jalan pintas, memindah tempat duduk dia. Mengambil jalan pintas, menghardik dia. Ingat, sekali kita menghardik, itu sama dengan 10 kali memukul. Karena kalau memukul, fisiknya cepat sembuh. Menghardik, batinnya yang kena. Pernah ingat kisah ketika masa Rasulullah? Mungkin tidak persis saya katakan. Ada seorang ibu yang membawa anaknya yang juga agak bandel sedikit menghadap Rasulullah. Ketika itu terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh ibu itu ketika anak itu mau digendong oleh Rasul, diambil dan diletakkan sini. Rasul pada saat itu menangis. Kenapa? Hentakan tarikannya itu lebih dari memukul. Jiwanya yang dulu terkejut, terengah-engah. Itu anak kecil masih. Kalau tingkat SMP, SMA lebih lagi. Jadi menghardi bukan pada tempatnya, kesalahannya kecil atau bukan kesalahan tadi saya katakan kasusnya. Bukan salah itu anak ini berarti. Tapi memang begitulah diciptakan dia oleh Tuhan. Ya. Apalagi sekarang kita harus akui bahwa anak-anak yang disable itu tidak seharusnya mereka dipisahkan ke sekolah luar biasa. Tapi yang harus dicampur dengan anak yang lain. Dia disamaratakan dengan anak yang lain. Tidak boleh dia dipisahkan dari kita. Karena dia begitu, jangan pula dia ini anak tuli, sesama tuli lah di sana, ada anak buta lah di sana. Di sekolah luar biasa. Menyedihkan betul kan? Sekarang tamatan SM3 tamatan PBG ini menjadi sebuah tantangan. Harus Anda bisa membuat kelompok kecil, paling kurang bimbel, atau penyelesaian PR anak-anak. Jangan harap gaji dulu. Datang ke rumah orang, Bu ada anak, ada. Bisa nggak saya arahkan anak ibu matematik, bahasa Inggris? Yang perlu Anda ingat bahwasanya hari ini harus ada rasa tulus, meninggalkan semua kegiatan yang lain. Kita pikirkan bagaimana kegiatan di asrama itu, ketulusan, keikhlasan,
Kalau ada pacar ngomongnya terus, bang, ini waktu belajar. Ini belajar saya ini untuk masa depan kita, bukan masa depan orang lain. Kalau ini juga ada di kampungnya masing-masing, buat surat terus. Ini tidak pulang-pulang nih, setahun. Pegang prinsip orang PD tadi ya, setahun pulang, tahun depan pulang, udah ada adiknya. Bukan bahwa asrama itulah istana kita, dan jelek buruknya asrama itu adalah cerminan dari penghuninya. Kan itu. Kalau penghuninya amburadul, asrama juga amburadul. Kalau penghuninya baik, maka asrama itu juga akan baik. Dan orang akan memuji asrama itu diakibatkan oleh orang yang ada di dalam asrama.